Sudah prepare, Pak? Ya. Sudah. Good. So, selamat malam juga sahabat-sahabat yang monitor dari YouTube. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, kita bersama lagi dalam, ini bukan live streaming kita ya, tapi ini webinar kita. Dan topiknya nanti kita serahkan kepada MD1. Silakan, MD1 siapa? MD1 saya, Pak. Aziz sebagai Traffic Director. Super, dan sahabat-sahabat tadi saya lihat sudah ada yang awal sekali masuk di ruang keluarga kita. Silakan Pak Aziz, Pak Rahmat dimulai, dan Pak Aziz. Terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Mungkin Pak Aziz bisa langsung dibuka, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Mario, terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Terima kasih sahabat-sahabat super yang baik hatinya. Malam hari ini telah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam webinar kita malam hari ini. Tema yang sangat menarik yang akan nanti disampaikan oleh Pak Mario Teguh malam hari ini adalah laris manis versus laris mahal. Selama 90 menit ke depan, saya Azim Manaf bersama moderator kita, Pak Rahmat Novirsal, juga Ibu Ira Puspita, dan rekan-rekan moderator yang lain akan membersamai teman-teman belajar bersama Pak Mario Teguh. Tanpa memperpanjang waktu, kepada Pak Rahmat Novirsal, saya persilakan. Terima kasih Pak Aziz yang baik hatinya, super sekali. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya Rahmat Novirsal, tenang sekali dapat membersamai Anda, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dengan harapan agar kita semua tetap berbahagia, tetap ceria, tetap berzeki besar serta lancar. Topik webinar kita malam ini sungguh super sekali, laris manis menuju laris mahal. Anda termasuk saya dan para moderator serta asisten moderator yang bertugas malam ini tentu saja ingin mengetahui kalau laris manis mungkin istilah yang sudah biasa. Nah, laris mahal yang mungkin kita bisa belajar bersama malam ini dengan Pak Mario. Karena ya tanpa berpanjang-panjang, mari kita sambut untuk belajar malam ini bersama Bapak Mario Teguh. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Aziz, dan semua moderator dan asisten moderator, dan semua sahabat saya yang hadir di ruang keluarga webinar kita dan di YouTube. So, istilah kita agak aneh-aneh ya. Laris mahal. Tapi ini saya mau sekarang karena saya sudah lebih tua dan lebih sudah tidak bersaing lagi. Jadi nikmat sekali membangun karir yang sudah tidak bersaing lagi. Kalau masih 30 tahun, 40 tahun, 50-an itu masih bersaing, masih takut orang lain tahu rahasia kita gitu ya. Nah, saya mohon izin untuk berbagi beberapa rahasia yang diijazahkan gitu kepada anak-anak muda yang akan meneruskan. Waktu saya muda sekali, kira-kira 2 tahun yang lalu. Ya tidak ya, saya bisa melihat wajah Anda berarti Anda tidak percaya. Tapi gini, waktu itu saya masih kuliah di tingkat pertama di IKIP Malang. Saya membaca buku tentang ketokohan. Dan ternyata di dalam ketokohan bahasa, itu orang-orang yang berpengaruh di masyarakat itu adalah orang-orang yang menciptakan istilahnya sendiri. Jadi Anda yang masih muda-muda seperti Anda sekarang ini, biasakan membuat istilah sendiri. Soal orang menerima atau tidak, gunakan terus. Karena bahasa itu yang mengendalikan adalah yang menggunakan. Bukan ahli kamus, bukan ahli tata bahasa. Jadi itu sebabnya Anda di MTGB, waktu saya di TV dulu kan, istilahnya karangan saya sendiri semua. Kalau orang tidak mengerti, mengertilah itu bahasaku, gitu kan? Bahkan orang bilang, Pak Mario bahasanya terlalu tinggi. Enggak, you yang harus naik, gitu kan? Nah, jadi ya kan saya sudah katakan bahwa kalau kita mau hidup dengan kuat, kita harus menjadi pengharus. Iya, betul. Kalau kita mau jadi orang yang kuat dalam kehidupan ini, haruskan yang pertama adalah haruskan diri sendiri. Nah, salah satu rahasia membangun ketokohan adalah menciptakan istilah Anda sendiri. Seperti sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Bahasa Indonesia dulu berhenti di baik hati. Saya teruskan ke baik hatinya. Terus kalau saya bilang apa?
keterjadian, keterjedotan. Itu kan itu istilah-istilah. Ya kan, kemudian kalau saya katakan kepantasan, gitu saya gunakan istilah itu. Kalau orang tidak mengerti tidak apa-apa, sering-seringlah gunakan itu. Nah, istilah laris mahal ini karena saya ini salah satu lagi rahasia menemukan jalan menuju masa depan yang baik adalah berpikir progresi. Berpikir progresi itu istilahnya jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak punya gambar besar di masa depan. Itu namanya progression. Nah, orang yang punya kebiasaan buruk, yang memiliki pikiran progression akan menghentikan kebiasaan buruknya karena dia akan bilang gini, dengan kebiasaan burukku ini, progresiku adalah menjadi orang tua yang tidak disukai banyak orang, yang tidak dipercayai, dan menua dalam kelemahan ekonomi. Jadi orang yang mempunyai mental progresif, yang maju ke depan, memperbaiki dirinya sendiri. Nah, judul laris mahal ini adalah hasil dari pemikiran progresi. Yuk, apakah saya bisa menggunakan ini, Pak? Bisa, Pak. Harus. Menggunakan Blackboard. Ya. Silakan Pak Soko, mohon dibantu ya. Oke, jadi saya share screen ya. Silakan, Pak. Screen-nya di mana ini? Kok tidak kelihatan, Pak? Sebentar, saya... Harusnya bisa, Pak. Harusnya sudah bisa ya? Harusnya bisa ya. Oke. Ini dia. Oke. Jadi progresinya oke. Kalau orang laku larisnya manis, sebelum laris manis harus apa? Sebelum laris manis, laris saja. Harus laris dulu ya. Ya. Jadi, sorry. Ini foto-foto sahabat-sahabat ini menutupi tulisan saya. Mau dihapus, singkirkan saja, Pak. Mau dihapus cakep-cakep gitu ya. Nah, yuk sekarang. Jadi sebelum laris dia harus laris dulu. Ya. Sebelum laris apa? Laku. Laku. Lalu sebelum itu sampai yang menderita sekali, yaitu yang tidak laku. Ya, toh? Nah, kalau kita progresinya lagi setelah laris manis itu mengindikasikan kalau laris itu mengindikasikan laku dengan beberapa orang ya, dalam satu kurun waktu. Kalau laku satu orang, ya. Kalau ini semua tidak ada. Kalau laris manis saja, Pak, mungkin. Ya, kalau laris manis Banyak. Lebih banyak dari laris. Dan rentang waktunya panjang. Frekuensi ya. Kalau laris mahal? Berapa? Kalau laris mahal itu tidak peduli dengan jumlah mungkin, Pak. Kualitas. Orangnya, dolarnya besar. Rupiahnya besar. Ya. Iya. Kalau gitu yang lebih menarik laris manis atau laris mahal? Laris mahal. Laris mahal, Pak. Laris mahal. Laris mahal. Nah, apakah ada jalan pintas untuk mencapai laris mahal? Tahu-tahu baru lahir, lulus sekolah langsung jebret lalu laris mahal. Bisa. Itu sulit untuk dipahami, Pak ya. Tidak mungkin. Instan namanya, instan. Ada proses ya. Ya, tidak mungkin. Itu sebabnya kehidupan yang alamiah itu selalu patuh pada proses. Jadi kalau orang bilang, oh hidup nggak semudah Mario Teguh, itu maksudnya apa? Iya. Ya itu langsung mau laris mahal. Tanpa mendarikan dirinya laku. Nah, orang tidak sopan tidak mungkin laku. Iya. Karena di atas semua sukses itu ada nama satu sifat dari semua orang sukses, yaitu ini saya pindahkan foto-foto ini lagi. Teman-teman tidak lihat ya, tapi foto-foto ini. Tidak, Pak. Tidak. Jangan khawatir, Pak. Iya. Oke. Nah, jadi di atas semua quality, di atas semua kelas dan semua kualitas ada class. Mobil yang paling mahal dikalahkan oleh yang berkelas. Motor yang paling mahal berkelas. Perumahan juga gitu toh.
berkelas. Ya. Nah, sekarang saya mau dekatkan diri saya ke mikrofon. Berarti dari semua pribadi yang sukses, itu yang paling tinggi yang berkelas. Ya. Ya. Nah, jadi walaupun sudah laris manis, kita tidak bisa laris mahal kalau tidak apa? Berkelas. Berkelas. Kasih. Jadi tidak ada istilah orang norak itu laris mahal, itu nggak ada. Gitu. Karena orang akan memilih dengan siapa dia berhubungan. Karena produk pada dasarnya, produk itu bisa didapatkan dari semua penjual. Tapi orang berhubungan dengan orang-orang berkelas karena satu, orang berkelas malu menyalahi janji. Orang kelas lebih baik rugi daripada nama baiknya dilukai. Itu orang-orang berkelas. Orang berkelas lebih memikirkan keuntungan pelanggannya daripada dirinya sendiri. Karena orang-orang berkelas keuntungannya jangka panjang. Orang-orang berkelas itu keuntungannya jangka panjang. Orang-orang yang tidak punya kelas tergesa-gesa. Dan ingat bahwa ketergesaan dalam untung mengakibatkan orang jaga-jaga kantung. Kalimat ini rhyming ya. Orang yang tergesa-gesa mendapat untung membuat orang menjaga kantung. Ya. Jadi langsung dipegangi semua dompetnya ini karena berarti orang yang tergesa-gesa ini berusaha masuk ke dalam wilayah-wilayah properti pribadi kita. So itu dulu penjelasan mengenai mengapa kita berpikir progresif ke depan. Setiap istilah yang Anda hadapi dalam kehidupan, setiap masalah, pikirkan progresinya. Itu sebabnya anak muda dilarang terlibat dalam hal-hal yang tidak punya gambar besar di masa depan. Aku ini rebahan kayak gini terus. Gitu. Akan jadi apa aku? Gitu. Aku berharap miracle. Gitu. Berharap keajaiban. Ya Tuhan mendahulukan orang yang mendekati keajaiban daripada yang berbaring dan hanya berharap. Jangan menua hanya berharap. Lakukan sesuatu. Karena Tuhan yang mensukseskan orang-orang yang ikhlas bertindak. Itu Pak Rahmat, Pak Aziz, dan semua sahabat moderator, dan semua yang hadir di webinar kita dan di YouTube. Silakan. Terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Jangan menua hanya berharap. Super sekali. Pak Mario, izinkan saya membuka dengan satu pertanyaan. Tadi saya berpikir mengenai laris manis, laris mahal itu adalah karena produk, Pak. Produk adalah dasar untuk membuat barang atau penjualan kita laku. Yeah. Bagaimana pendapat Pak Mario mengenai kualitas, mengenai produk, mengenai harga, dan lain dibanding yang tadi Bapak sebutkan dari orang yang berkelas, Pak? Mohon pencerahannya. Oke, so terima kasih Pak Rahmat. Ini saya tampilkan semua view ya, galeri supaya kelihatan wajah-wajah rupawan dari sahabat-sahabat kita. Ini Pak Zulkifli Ginting ya, kemudian Pak Endang Tatamiharja, Pak Yakub Budiono yang mengatakan siap mengosongkan gelas lagi. Lalu, ya Pak, kalau buka puasa harus siap-siap gelasnya penuh malahan. Pak Sabto ya, Ibu Mutiara, Pak Dadang, Pak Sandi Pratama, Pak Tonolin, ini sahabat setia Pak Dolar Mulyawan. Ya, harus dekat-dekat orang dengan nama-nama mahal seperti ini. Pak Ricky Taylor, ini baju ini harus dekat-dekat orang yang namanya Taylor. Panjaitan. Ya, Panjaitan. Pak Suyoto, Pak Maruf Ali, Ibu Devi, Ibu Ana Marta, Pak Vincentius Bagus, Ibu Lasmi ini salah satu AMD kita, Ibu Ima, Ibu Siki, kemudian ada lebih banyak yang tampil gambarnya hari ini ya. Ibu Istri. Kenapa? Karena tahu bahwa yang tampil gambarnya yang akan dapat salah satu kaos ini ya. Betul Pak. Oke. Oh nanti akan lebih banyak lagi. Nanti minggu depan rencananya Pak Presiden kita, Pak Presiden Billions Group akan tampil. Super Pak. Kan mudah-mudahan lebih banyak hadiah karena dia yang punya kerajaan. Oke. So Pak Adi terima kasih. Saya nanti sapa pelan-pelan semua ya. Tapi gini, kita itu kadang-kadang khawatir tanyanya gini, apakah rezekiku tidak di pekerjaan ini? Apakah rezekiku tidak di produk ini? Ada produk nggak yang harus saya temukan yang lebih baik? Ada pasti di sini di masa pandemi ini yang tiap hari itu mikirnya, aku jualan apa ya, produk apa ya gitu. Lihat di Instagram, di Facebook, terutama di TikTok, ide-ide bisnis. Yang ngajarinya macam-macam. Kalau Anda gatal batuk, garuk telinga gitu. Saya coba.
Saya coba itu nasihat TikTok itu. Waktu mau batu saya garuk-garuk telinga, mungkin kiri enggak gitu, atau dua-duanya enggak berhasil itu. Nah, jadi kalau kita tuh mencari ide bisnis, tolong kembali kepada konsep kita di MTSC ini bahwa bisnis itu rezekinya itu kepada pribadinya, Pekerjaan itu melalui pekerjaannya. Produk melalui pekerjaannya. Tapi yang rezekinya baik, besar, lancar, santer, kenceng itu Anda secara pribadi. Ya. Karena orang yang rezekinya kenceng gitu, dimanapun dia berada, itu yang ada istilah orang bertangan dingin itu loh. Iya, iya. Jadi apapun yang dipegangnya dingin, karena dia baru pegang es, mungkin. Tetapi kita itu lupa ya bahwa Tuhan yang disebut pemilik rezeki itu tidak berhubungan dengan pekerjaan loh ya. Pekerjaan berhubungan dengan kita. Jadi kalau kita mau satu laku, berarti cek diri sendiri. Apakah kita pantas menjadi penyedia kebutuhan orang lain, pemenuh keinginan orang lain. Karena kalau kita menjual itu kan kita yang dilihat. Nah, jadi dalam proses laku, mau laku, belum laku mahal ya. Look at yourself. Lihat diri sendiri. Kadang-kadang cara berpakaian kita tidak sesuai karena katanya the clothes make the man. Orang itu dibentuk oleh pakaiannya. Ya, di dunia di mana standarnya adalah yang kelihatan, maka yang diperbaiki adalah yang kelihatan. Tapi di dunia bersama orang-orang yang lebih arif, yang dikatakan the clothes make the man, pakaian itu menjadikan seseorang, pakaian kita itu adalah akhlak. Perilaku yang baik, yang santun, yang mengangguk senyum walaupun tidak setuju, yang memilih diam kalau orang keras kepala, untuk menahan diri untuk tidak menjelaskan segala sesuatu terutama kepada orang yang sifatnya buruk. Ada istilah Tiongkok yang mengatakan percuma you menjelaskan kepada orang yang keras kepala itu kamu seperti menyanyi di depan sapi. Sudah pernah mencoba gak menyanyi di depan sapi? Kita fales pun sapinya senyum, oke? So, Mamah biak terus, Pak. Ya, atau Anda quote ayat atau dalil, dia juga tidak mengerti. Jadi kalau begitu, itu sebabnya kadang-kadang nasihatnya adalah damailah di dalam kebenaran yang Anda yakini. Orang yang berusaha membetulkan, menghujat, menghakimi, orang yang bahkan dirinya tidak yakin dengan yang diyakininya. Karena ini nasihat bahasa Jawa sederhana toh, sing bener meneng. Orang Jawa kan begitu. Pak Endang orang Sunda ya Pak ya? Pak Endang orang Sunda. Tapi Bapak mengerti, sing bener meneng. Yang benar diam Pak. Gitu toh? Ya, yang benar diam. Gitu. Pak Sabto memang di Jepang, tapi dia kelihatannya orang Jawa. So, ya. Jadi yang benar diam. Bayangkan keluarga, betapa damainya kalau yang benar diam. Sudah tahu kenapa suami diam? Belum tentu benar depan istrinya, Pak. Mana ada? Lihat itu yang prank-prank itu. Oke? Ada laki-laki sama wanita jalan, dikageti. Yang dipukul itu yang ngageti atau laki-lakinya? Ayo. Yang sebelahnya. Iya, wanita itu begitu. Jadi kalau saya bicara, bahkan anak-anak itu ketawa. Saya bilang, oke, kalau gitu salahku apa lagi? Gitu saya tanya kepada Ibu Lina. Ya nanti aku cari salahnya apa. Gitu. Wanita itu begitu. Itu sebabnya mereka panjang umur. Nah, itu ada komen di YouTube itu, Pak Mario selalu bicaranya kocak. Ya, saya bilang saya menikmati kehidupan. Kalau ilmu bisa disampaikan dengan gembira, mengapa tidak? Itu kebersamaan dibangun dalam kegembiraan. So, kalau begitu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebelum kita masuk lebih dalam meniti karir pribadi kita, mulai dari tantangan supaya dibayar 10.000 per hari itu apa? Iya, betul Pak. Gitu? Sampai laris mahal. Nah, laris mahal itu yang tumbuh itu bukan larisnya, tapi mahalnya.
Begitu, silakan. Yang tumbuh itu bukan larisnya, tapi mahalnya. Super Yes. sekali, Pak Mario. Terima kasih. Silakan Ibu Ira jika ada pertanyaan. Monggo, Bu. Terima kasih Pak Mario, izin bertanya. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Mario tadi menyebutkan bahwa alamiah dan proses. Lalu bagaimana ini dimaksud hidup dengan alamiah dalam proses usaha naik kelas gitu Pak Mario? Aduh, super sekali. Ini pertanyaan orang yang sangat cerdas. Nih, saya share ya screen-nya. Jadi, kalau kita istilah alamiah, lebih baik mana? Hidup alamiah atau penuh strategi, penuh taktik, penuh pemikiran? Hebat-hebat itu. Coba. Ini saya kesulitan, ini Zoom banyak menutup-nutupi ya. Nih. Nah. Dibuang aja Pak yang lain. Jangan wajah-wajah ini. Ada kok teman di YouTube bilang itu diganti dong wajah dia nyebelin gitu. Mohon maaf ya sahabat-sahabat saya di YouTube. Para moderator itu penting bagi saya. Kalau saya buang hanya karena wajahnya nyebelin, saya sudah tahu dari dulu. Mau nyebelin. Kasihan. Kasihan Pak. Dia sudah punya istri, sudah punya anak lagi. Kasihan. Jadi, oke. Kita tadi pertanyaannya diulang lagi Pak supaya saya frame. Alamiah dan proses Pak. Oke, Ibu Ira. Alam. Alamiah. Lebih baik mana pertumbuhan yang alamiah atau yang didorong dengan strategi, dengan teknik, dengan visi, dan misi, dan lain-lain. Hebat mana kehidupannya? Ayo. Yang sudah tahu jawabannya jangan, karena para moderator ini sudah dapat briefing semalam sebelumnya. Oke? Nah, banyak orang bilang strategi dong, yang pinter yang menang dong, gitu. Masih ingat? Keren. Masih ingat bahwa orang bodoh dikalahkan oleh orang? Iya. Orang pandai. Orang pandai dikalahkan oleh orang? Berani. Orang berani dikalahkan oleh orang? Apa? Nekat. Nekat. Betul. Nekat itu pakai D ya? Pakai D, Pak. Ya. Oke, nah orang nekat dikalahkan oleh orang? Orang gila. Gila. Iya. Orang gila dikalahkan oleh orang? Beruntung. Oke, lihat ini cara berpikir yang lebih komprehensif. Beruntung. Kata yang paling penting? Untung. Untung. Siapa yang menguntungkan kita? Tuhan. Tuhan. Good. Sekarang dihubungkan dengan kata alamiah. Siapa pencipta alam? Tuhan. Tuhan. Apakah Tuhan punya prosedur, punya teknologi, punya metode, punya standar dalam penciptaan alam dan menjalankan alam ini? Punya semua, Pak. Ada. Ya. Toh? Itu sebabnya lalat di seluruh dunia sama. Iya. Iya. Dan salah satu tantangan Tuhan adalah kalau kamu pikir kamu pinter, buat lalat deh. Gitu. Nggak akan bisa. Itu kita buat drone aja tidak bisa sekecil itu. Itu kan dan lalat bisa bedain mana bunga mawar mana sampah. Gitu. Pernah lihat nggak lalat sibuk mengunjungi mawar? Mengambil tugas lebah, Pak. Nah, sekarang siapa yang membuat programming seperti itu kepada lalat? Pastinya Tuhan, Pak. Itu dia. Berarti yang alamiah itu indah, karena perilaku alamiah adalah perilaku yang tunduk, yang patuh kepada harapan Tuhan. Gitu. Jadi kalau gitu strategi adalah pendekatan alamiah yang lebih cepat. Jadi jangan katakan bahwa alamiah itu tidak strategis atau strategis bukan alamiah. Bukan. Strategis itu pendekatan alamiah yang cepat. Jadi anak muda yang kemudian sukses menjadi pribadi yang sangat berpengaruh di masa depan, itu pendekatan alamiah pribadinya adalah belajar. Karena dia mau lebih ahli. Lalu dia meningkatkan kelas pribadinya karena dia tahu di puncak semua kualitas ada kelas. Bahkan orang kaya raya yang tidak berkelas iri melihat anak muda yang elegan gitu, anggun, oh my God gitu. Itu sebabnya dia mencita-citakan anak-anaknya menjadi elegan. Itu orang kaya yang tahu bahwa dia harus mewariskan sikap. Orang tua yang hanya mewariskan kekayaan dan kemewahan akan menderita di masa tua karena anak-anak yang tidak dibangun sikap baiknya akan menjadi pemiskin orang tua.
Alamiah itu paling hebat. Itu. Ibu Ira. Terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Berikutnya mungkin ada pertanyaan super dari Ibu Rosnani. Silakan Ibu Rosnani yang baik hatinya. Terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya. Pak Mario, izin bertanya, bagaimana mencapai nilai laku pribadi bisa lebih cepat Pak Mario langsung ke laris mahal Pak? Terima kasih. Bukan main. Super sekali. Saya mau sambil share screen ya. Pertanyaan saya sekarang, apakah ada cara sukses dalam semalam? Sukar itu. Sukses. Sukses dalam semalam. Itu Pak Endang tahu, ada itu. Siapa yang buat gunung dalam semalam? Iya. Itu Bandung Bondowo. Itu siapa itu? Ya. Yang buat gunung dalam semalam. Itu Tangkuban Perahu ya. Iya itu dia. Iya, Pak kan perahunya ditendang sampai. Ditendang ya. Berarti di dalam Tangkuban Perahu itu kosong dalamnya ya, karena kan ada sukses dalam semalam itu ada. Yaitu 1 malam plus 24 tahun. Maksudnya apa tuh Pak? 24 tahun itu kerja keras yang tidak dilihat orang. Oh iya. Iya. Yang disebut sukses kan yang kelihatan. Iya. Prosesnya tidak. Makanya orang bilang enak aja ngomong, gitu kan? Loh, kan yang ngomong itu di sini kan kondisinya, di malam ini. Lah waktu dia rebahan, kita kerja keras 24 tahun, dia di mana coba? Ya, tidak dilihat Pak ya. Tidak dilihat. Jadi sukses itu yang kelihatan itu hasilnya. Ya, cantik ya konsepnya ya. Berarti sukses itu yang kelihatan hasilnya, prosesnya tidak. Jadi itu sebabnya jangan gelisah galau. Kalau orang pamer, oh ini sultan, itu sultan, pangeran, princess, jangan khawatir. Mereka kadang-kadang menganggap penampilan adalah proses. Jadi tampil mahal, makan dimahal-mahalkan di bonnya itu. Wah, ratusan juta sekali makan gitu. Itu orang yang menggunakan penampilan sebagai proses. Kalau rekan-rekan bekerja di bank, seperti saya dulu bekerja di bank, malu loh kita gitu kalau sombong. Sebagai marketing officer di bank, saya itu mengadministrasikan tabungan dan deposito, bank guarantee dari banyak orang sederhana yang kaya raya, yang namanya tidak pernah kita dengar. Jadi sukses dalam 1 malam itu hanya penampilan. Nih sebagai penutup dari konsep ini. Tolong Anda jalan di jalan-jalan yang paling besar namanya di Indonesia. Apa jalan-jalan paling besar di Indonesia? Namanya. Sudirman misalkan. Sudirman, gitu. Nah, nama-nama yang ditempelkan ke uang itu juga foto-fotonya. Nah, perhatikan yuk jalan ke Sudirman. Kalau Anda ingin tahu berapa banyak orang kaya yang tidak Anda kenal, lihat semua rumah besar, gedung-gedung besar di sepanjang jalan itu. Ada nggak tower 80 lantai yang namanya Mario Teguh? Kalau Anda belum lihat, kalau Anda belum lihat karena saya larang pasang nama saya di sana. Oh, super, Pak. Itu loh, caranya menjadi pribadi rendah hati itu adalah jalan. Di kota manapun Anda di Indonesia, jalan sepanjang Jenderal Sudirman, Imam Bonjol, atau Rasuna Said. Kalau Anda bisa sebut nama dari pemilik dari setiap gedung itu, berarti Anda orang yang pergaulannya sangat in dengan orang-orang kuat dan orang-orang besar di Indonesia. Gitu. Saya pernah berdiri di samping seseorang di Rasuna Said. Oke, karena saya waktu itu masih muda sekali ditugaskan untuk merancang citra dan pengembangan organisasi bisnis beliau. Saya bangunkan sebuah bank, gitu. Nah, saya masih umur 33 tahun, berdiri di sebelah beliau. Beliau begini nih, melihat ada tanah kosong di Kuningan, di sebelah gedung banknya. Saya berdiri di sebelahnya. Lalu bilang gini, Pak Mario, kalau seandainya gedung ini kita perlebar ke tanah sebelah ini kan hebat ya Bang kita.
Bagus sekali Pak, lokasinya juga ini luas sekali ya. Iya, ini sekian 1000 meter siapa yang punya ya? Di Kuningan loh ya. Terus dia panggil sekretarisnya, Ratna sini, kamu cari tahu siapa yang punya ini. Bilang saya tertarik gitu. Si Mbak Ratna keluar, sebentar balik lagi. Dia bilang apa? Bapak itu punya bapak. Kebangetan nggak itu orang? Saking banyaknya Pak yang Istilahnya itu kan betul-betul nyebelin itu. Itu istilahnya punya tanah seluas itu di Kuningan dia lupa. Ayo. mungkin mau show off ke Bapak mungkin Pak. Saya akan tahu. Kalau dia mau show off saya akan tahu, gitu kan? Dan itu dosa besar membuat stres anak muda seperti itu. Nah, jadi di situ saya bilang apa? Kita itu harus rendah hati karena banyak sekali orang yang mensyukuri kekayaannya dan menggunakan bagi kemanfaatan bagi sebaik-baiknya sesama dan tidak khawatir dirinya dikenal atau tidak. Jadi orang-orang yang menjual keterkenalan, pamer makan ini, mobil ini, rumah ini begitu, itu menggunakan penampilan sebagai proses. Yeah. Penampilan itu hasil, prosesnya itu should be private and you. Jadi istilahnya have your wars in private. Berperanglah, bertarunglah, bertempurlah di dalam kesendirian Anda. Kesedihan Anda. Kan kita banyak melihat laki-laki yang gagah-gagah di depan, anggun, elegan. Anda tidak tahu bahwa dia bisa menangis malam di sebelah istrinya karena dia stres sekali. Oke, dia yang berdoanya, sujudnya lama karena dia khawatir tidak bisa menyejahterakan 3.000 karyawannya. Kita itu hanya melihat laki-laki gagah seperti itu, tapi tidak melihat loh kelemahan dia, perang-perang dia secara pribadi saat dia sendiri. Nah, waktu tepuk tangannya orang minta tanda tangan, foto-foto bareng gitu, itu penampilan dari hasil. Sukses dalam semalam itu mungkin. Satu malam itu tampil sebagai orang yang sukses, tapi puluhan tahun di belakangnya sebagai proses pribadi yang tidak kelihatan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih pencerahannya Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosnani, Pak Mario. Yes. Teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan di Zoom, silakan mengajukan pertanyaan. Nanti akan kami pilih untuk bisa menanyakan langsung ke Pak Mario. Silakan. Nah, untuk selanjutnya, silakan Ibu Kanti. Monggo, Bu. Terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya. Pak Mario, Yes. Mengenai sukses mahal. Ya. Tadi ada kemungkinan Laris untuk mahal. bisa laris mahal ya, laris mahal maaf. Bisa sukses atau mencapai laris mahal dalam satu malam. Tapi sebetulnya apa yang harus dibangun Pak Mario sehingga seseorang bisa dibayar dengan mahal atau disebut laris mahal tadi Pak Mario? Super sekali pertanyaannya. Saya mohon izin share screen lagi. Jadi begini, kita menggambarkan kehidupan itu sebagai proses linier, ya toh? Linear naik seperti ini toh, red begitu ya. Iya. Ya. Untuk sukses itu nanti di sini kita PJB. Mas, saya tulis dengan warna tinta lain ya di sini. Kita PJB, ya. Betul Pak. Nah, jadi kita di sini mau punya, mau jadi, lalu Berguna. bisa. Ya. Nah, jadi nggak harus punya rumah besar untuk menampung anak-anak yatim, tapi dia jadi orang yang bisa mengumpulkan sumbangan. Iya, betul. Ya toh, jadi atau bisa saja dia nggak tahu uangnya, pokoknya bisa. Dan kita perhatikan banyak orang yang dibisakan oleh Tuhan karena kesungguhannya walaupun tidak mampu. Saya ulangi ya, dibisakan oleh Tuhan karena kesungguhannya walaupun dia tidak mampu. Pernah dengar cerita orang masuk di dalam kompartemennya roda pesawat supaya dia bisa ikut umroh ke Arab. Pernah tahu itu? Pernah dengar Pak? Iya. Dengar. Cerita. Iya. Lalu teknisi melihat loh, oh sarung di itu gitu kan, ada orang pakai sarung di dalam itu kolong itu. Oh, orang ditanya kenapa? Mau ikut umroh Pak. Gitu kan, ini nggak apa-apa, nggak enak di sini. Dia nggak tahu itu temperatur di atas itu minus berapa derajat. Itu belum lagi kebisingan suara mesin jet. Diturunkan lalu diberitakan
Di koran ada dermawan mendengar dan membiayai perjalanannya. Wow, wow. Tuh. Siapa yang menggerakkan hati dermawan itu untuk membiayai bapak yang tidak mengerti tentang teknologi pesawat? Gitu. Lalu diumrohkan. Coba itu. Jadi kalau gitu kita itu berarti punya jadi dan bisa, ini keputusan Tuhan, dan yang dihebatkan oleh Tuhan selalu yang G, yang mau berguna bagi orang lain. Nah, ini loh anak kecil ini loh Bu Kanti, harapannya adalah perjalanan hidupnya langsam lancar begini. Apakah betul begitu Ibu Nuni? Tidak. Iya, Pak. Ya betul, harapannya langsam. Kehidupannya seperti apa? Kenyataannya jatuh bangun ya. Ketebuk, Bangun. kelolang. Hidup itu seperti itu. Nah, kita itu marah karena hidup kok naik turun. Iya. Nah, sekarang ya saya bilang, kalau kita pergi ke puncak, setir mobil ke puncak. Nih, saya ganti warna jalannya. Jadi jalannya biru saja. Ke puncak jalannya lurus atau belok-belok? Pasti belok-belok, Pak. Belok-belok. Ini toh jalannya ke puncak? Ya. Betul, Pak. Itu belok-belok kan kita. Tapi kalau dalam pandangan Tuhan, jalan ke puncak itu lurus kan? Iya, Ini betul. puncak. Itu. Lalu Ibu Rosnani tinggal di mana? Pondok Bambu, Pak, Kalimalang. Berarti PB. Ibu Rosnani melihat kehidupan itu belok-belok. Nih. Makanya ngomel. Terus Tuhan, apa kamu mau melewat jurang juga kalau mau lurus? Jadi, yang kita lihat naik turun itu adalah perjalanan lurus. Iya, betul. Kita diharuskan oleh Tuhan melalui itu. Karena semua orang ini sukses sombong. Dibanting sama Tuhan, minta maaf, insyaf, naik, sombong. Itu dibanting lagi. Kan begitu. Ya. Berarti semua perjalanan turun dalam hidup kita adalah perjalanan perbaikan. Semua perjalanan naik adalah perjalanan pemuliaan. Tuhan tidak menghinakan kita. Jadi semua perjalanan turun adalah perjalanan perbaikan. Kalau bilang aku dihinakan oleh Tuhanku, gitu kan? Sampai ada ayatnya yang mengatakan itu. Gitu. Bukan, sama sekali tidak. Tuhan sedang memperbaikimu. Lalu apabila naik, nah ini yang sering lupa. Oh, aku karena pinter, makanya Tuhan banting lagi. Mohon maaf Tuhan, aku lupa. Mengembalikan semua suksesku kepadamu, diangkat lagi. Sampai di atas dipuji wanita, oh gitu dibanting lagi. Wanita yang menemanimu, kamu sia-sia, gitu toh. Wah, hidup itu begitu. Tujuannya apa? Ternyata ini hidup itu ada isinya P, dan semuanya tidak naik turun karena ini perbaikan, ini pemuliaan, perbaikan, pemuliaan, perbaikan. Ya, cantik sekali. Tuh, kenapa Tuhan itu maha indah. Kenapa Tuhan itu the most beautiful of anything gitu. Karena dia menciptakan segala sesuatu, penjelasannya selalu indah. Nah, kalau kita tidak mengerti keindahan dari perilaku Tuhan, bukan berarti tidak indah loh perilaku Tuhan. Itu hanya karena kita belum mengerti. Ya. Jadi, kalau kita ingin sukses menjadi orang yang PJB, punya jadi dan bisa, pastikan gunanya indah, lalu bersabarlah dalam perjalanan yang rasanya seperti naik turun, tapi sebetulnya perjalanan lurus, yang berisi proses, perbaikan, dan pemuliaan. Super sekali Pak Mario, pastikan semuanya indah. Yes. Terima kasih. Terima kasih Bu Kanti. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pemirsa. Yes. Giliran Ibu Nuni mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Silakan Bu Nuni. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Pak Mario, saya membacakan pertanyaan dari sahabat kita dari Zoom, yaitu sahabat kita Joy Septi. Oke. Pertanyaannya begini Pak,
di masa pandemi ini sulit menjual barang mahal. Pertanyaannya, bagaimana cara menjual barang mahal menjadi laris manis? Mohon solusinya. Laku. Oke, itu Ibu siapa tadi? Josepi, Josepi. Bapak mungkin ya. Josepi. Pak Joyce. Ya. Begini, ya Ibu biasanya Joyce juga. Mario Joyce. aja kadang-kadang fans di artinya Pak Maria Teguh kadang-kadang. Nah, jadi laku itu memang sesuatu yang paling terasa terjadi atau tidak di masa yang tidak mudah. Disebut masa sulit. Masa sulit. Masih ingat definisinya? Masa sulit adalah masa di mana kemampuan kita tidak cukup lagi. Satu. Pegang betul-betul ini. Yang kedua ini penting sekali. Masa sulit adalah masa di mana cara-cara kita tidak bisa menghasilkan sama. Ya, menghasilkan sama. Masa sulit adalah masa di mana cara-cara kita tidak bisa menghasilkan sama karena keadaan berubah. Oke. Nah, 3. Bahwa kalau kita masuk di dalam masa yang sulit itu pribadi loh ya. Tidak umum loh. Jadi masa seperti sekarang disebut pandemi, ada orang yang sangat makmur, sangat laku. Ada yang orang bilang gini, terima kasih Pak Mario berkat nasihat Bapak. Sekarang saya betul-betul laris manis. Ini contoh. Tapi ada yang bilang, Pak Mario, kenapa Tuhan ini kejam sekali? Coba lihat itu. Nah Tuhan yang sama tersenyum sekali, maka dia bilang ikut webinarnya Mario G supaya kamu tahu bahwa turun itu perbaikan. Ya Pak Josepi, Pak Yakub, yang senyum satu lagi siapa ini? Pak Muhammad Irwansyah. Gitu. Nih, jadi sabarlah waktu kamu turun karena itu perbaikan. Terus pertanyaan gini, oh jadi Tuhanku, waktu rezekiku seperti mati sekarang, ini perbaikan. Gitu. Kan gitu kan. Terus ya memang perbaikan. Terus kenapa rasanya sesakit ini? Gitu kan. Nah pohon itu loh sebelum jadi pintu itu diapain? Coba. Iya. Pohon besar itu dielus-elus gitu sebelum jadi pintu. Enggak loh? Digergaji, dibelah-belah, diserut, bayangin, diamplas. Di oven, Pak. Kadang-kadang di oven. Gitu kan kalau kontraktornya bagus, kalau enggak kan kontraktor yang tidak peduli pintunya meleot atau tidak gitu. Nah, coba bisa dibayangkan sudah jadi pintu dipotong-potong, kalau meleot diapakan oleh orang, Pak? Ditekuk-tekuk. Iya, tekuk-tekuk. Jadi kita semua yang sekarang sedang merasakan derita hati, sabarlah. Lalu orang bilang, enak Pak Mario bilang sabar. Percaya saja, saya melalui itu lebih banyak dari Anda. Karena saya kan sudah tidak muda lagi. Itu orang tidak muda lagi itu bukti bahwa dia telah selamat. Ya. Jangan menyepelekan orang tua loh. Orang tua kita itu loh. Sesederhana apapun beliau, yang tua, yang mungkin pendidikannya kalah dengan kita semua, beliau itu yang membesarkan kita. Betul, Pak. Kita yang hanya dibesarkan mengeluh banget. Lah yang membesarkan itu loh. Jadi kalau gitu masa sulit itu yang pertama adalah betul-betul ujian apakah Anda masih nempel kepada Tuhan. Masih dekat enggak gitu loh. Iya. Ya tuh pernah lihat enggak gini, Anda coba yang punya anak kecil, yang punya toddler, balita, Anda takut-takuti gitu. Malam waktu mati lampu lalu Anda wah begitu aja. Dia lari kemana? Menjauhi ayahnya atau mendekati ayahnya? Ibunya. Mendekati. Itu pelajaran yang diberitahu oleh Tuhan. Kalau kamu ketakutan, larilah kepadaku. Iya, betul. Pelajaran itu ada pada anak-anakmu. Kalau itu terbalik, Pak, di jalanan di Pondok Indah ini banyak anak kecil yang melarikan diri dari ayahnya. Kenapa? Ditakut-takuti bapakku, aku pergi semua, gitu kan? Lucu sekali. Kenapa Bapak? Karena Bapak lebih sadis ngerjain anaknya daripada ibunya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Oke? Nah, jadi yang anak loncat dari atas lemari loncat, jatuh kan? Gitu loh bapaknya itu. Ngerjain, Pak. Ya.
Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, di dalam masa sulit ini sadari masa sulit itu berlakunya pribadi. Walaupun kelihatannya statistik menunjukkan banyaknya orang yang tidak bekerja lagi, yang dipotong pendapatannya, yang terhapus pendapatannya, sebetulnya itu masalah pribadi yang kebetulan sama pada masa yang sama. Karena rezeki kita betul-betul urusan antara pribadi kita dengan Tuhan. Nah, jadi kalau gitu gini, pertanyaannya adalah, yang penting yang Anda minta atau yang Anda khawatirkan? Minta. Saya sudah bisa lihat dikhawatirkan. foto-fotonya semua nih. Pak Lalan baru kelihatan. Oke, nah, yuk sekarang yang penting Anda bilang nomor 1 itu yang Anda minta, yang kedua Anda khawatirkan. Yang penting bagi Anda sekarang apa? Yang Anda minta atau yang Anda khawatirkan? 1 yang minta, 2 khawatir. Coba saya lihat angkat tangan semua. Pak Dolar yang khawatir karena nilai tukar dolar. Oh, tapi nggak usah khawatir. Nah, Ibu Ima 2. Yang Anda khawatirkan akan berubah nggak dengan mengkhawatirkannya? Tidak akan, Pak. Tidak. Tidak ada perubahan hanya karena kita khawatir. Kalau minta, ada yang berubah nggak? Ada. Apa yang berubah? Oke, coba saya share screen. Coba. Yuk, kira-kira yang berubah apa waktu kita minta? Nanti dulu, mintanya sama siapa ya? Minta kepada Tuhan, Pak. Oh iya, enggak. Saya pikir saya minta ke Pak Ade, Pak. Sekarang, waktu kita minta, itu ada yang bisa berubah nggak? Perasaan kita mungkin, Pak, ya. Atau perasaan sudah Iya. lega, minta. Betul. Tapi kalau mintanya sering hal yang sama dan belum dijawab, ya oke. Apa perasaannya? Kok seperti enggak. Ki kapan ya? Gitu? Ya, kapan iki, Pak? Iya, opo iki kok Minta angel, terus. gitu kan? Sudah mulai ragu. Tetapi yuk di dalam logika kita di webinar kita kan namanya sukses webinar, oke? Pak Dedi di Billions Group menyampaikan Pak Mario difokuskan pada sukses Pak untuk webinarnya. Saya setuju gitu. Nah itu sebabnya kita bicara sukses dalam selling, dalam bisnis, semuanya waktu minta itu prosesnya sudah dijawab. Yuk sekarang sama-sama. Anda bilang amin ya, karena tidak semua orang bisa meminta dengan di-unmute mikrofonnya. Bilang amin saja. Kalau apakah Anda semua minta uang lebih banyak? Iya. Amin. Amin. Yang sedang mute Amin. mikrofonnya mengangguk saja. Gitu. Oke. Semakin lebar senyumnya, semakin banyak uang yang dimintanya. Nah, sudah. Apakah Anda minta kesehatan yang prima? Yes. Amin, ya. Good. Anda minta rumah yang besar, nyaman, enak. Amin. Yes. Anda minta rumah kedua. Amin. Amin. Good. Anda minta tabungan yang besar. Amin. Amin. Tabungannya yang uangnya bekerja sendiri. Amin. Amin. Sehingga kita bebas melakukan yang kita sukai. Amin. Sudah minta ya? Yakini semua permintaan itu sudah dijawab. Sudah dijawab. Hanya yang dijawab bukan pemberiannya. Misalnya itu ya, saya berikan kata tidak. Jadi bukan pemberiannya. Tetapi caranya sudah dijawab. Sudah. Oke, sekarang saya tutup dulu. Saya stop supaya saya bisa lihat semua orang. Siapa yang berdoa seperti itu tadi semua sebelum ikut webinar? Angkat tangan. Belum, Pak. Loh, uang nggak pernah minta? Enggak pernah minta, tapi enggak seperti itu. Angkat tangan. Pak Ma'ruf Ali, angkat tangan nggak? Oke, semua sudah ya. Nah, jawaban dari Tuhan adalah salah satunya adalah bahasan di webinar ini. Cara. Tuhan itu paling cepat menjawab cara. Bukan pemberian. Terus katakan orang, tapi ada orang yang bilang gini, wah Tuhan ini bertele-tele, gitu kan? Aku jaluk mentahannya, bang, gitu kan? Kalau minta mentahan, kan banyak orang bilang gitu.
Mentahan sajalah Mentahan. Tuhan, gitu, mentahanlah saja Tuhan, urip iki wis angel, gitu kan. Gitu kan. Jadi orang yang bilang minta mentahan itu, tahu nggak? Tuhan itu salah satu sifatnya kan yang maha mulia. Beliau itu sampai hati nggak merendahkan orang hanya dengan memberi? Iya, tidak sampai hati, Pak. Tidak sampai hati. Tuhan itu kita ingin membangunkan kesadaran bahwa kita itu harus pantas. Ya. Jadi kalau Tuhan mau menghina kita, semua permintaan kita langsung diberi. Iya, iya betul, Pak. Ya, pertanyaannya adalah apa yang menjadikanmu pantas diberi langsung itu loh. Karena Tuhan tidak menciptakan pengemis. Betul, Pak. Bisa dibayangkan itu. Jadi karena dia maha mulia, Tuhan itu memuliakan kita dengan memberikan cara. Lalu capek sendiri. Mana tanggung jawabmu untuk kehidupanmu? Masa sih kamu nggak bisa sesuaikan kesombonganmu dengan upayamu? Perhatikan banyak sekali orang susah sombong. Maksud Tuhan adalah kalau kamu bisa bangga nggak malu sombong dalam kemiskinan, mbok ya kesombonganmu itu dipakai untuk malu bermalas-malasan seperti itu. Iya, setuju, Ya? Pak. Bangun, bangkit, bekerjalah. Laki-laki di luar rumah lebih baik daripada 100 kali lebih baik daripada yang di rumah. Maksudnya adalah yang online pergi di luar rumahnya, yang pergi secara fisik ketemu. Ingat kan? Bahwa 70% keputusan orang untuk membeli secara fisik sudah diputuskan online. Sekarang ini orang riset dulu. Bandingkan harga, baca testimoni. Iya. Pengiriman berapa cepat, pengiriman bagus gitu, lengkap, pembayaran sesuai dengan tagihan-tagihannya. Kan ada yang sandal dijual Rp50. Waktu dikirim fotonya sebesar sandalnya sebesar foto di handphone itu. Dia bilang, "Lu kenapa kok kecil? Bapak lihat fotonya seperti apa?" Ya kecil ya itu. Gitu. Nah, jadi kalau begitu Tuhan itu memuliakan kita dengan memberikan cara, lalu ini cari sendiri. Itu sebabnya kita disuruh bergaul. Ingat bahwa rezeki dan jodohmu ada dalam pergaulanmu. Kalau kamu tidak bergaul, cara-cara Tuhan tidak ngefek. Kalau tidak bergaul, cara-cara Tuhan tidak akan berdaya guna. Itu. Super sekali Pak Mario yang baik hati. Terima kasih. Biasanya kalau Pak Rahmat. Silakan. Terima kasih Pak Mario. Sebelum saya meminta Ibu Atina untuk mengajukan pertanyaan dari teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya di YouTube atau di Zoom agar kita bisa munculkan atau paling tidak raise hand supaya kami bisa tampilkan langsung. Sahabat-sahabat yang kelihatan ini wajah supernya ini terus angkat tangan kalau mau bertanya supaya para moderator. Itu dia Pak Josepi. Ya, Josepi. Angkat tangan, sudah raise hand. Silakan diaktifkan mic-nya. Ya. Tadi baru baru diajukan pertanyaannya oleh Ibu, yang tadi. Ya, Oke, terima kasih Pak Jo. Kalau yang lain silakan. Ya. Ibu Atina mungkin bisa menyampaikan pertanyaan dari teman-teman tiga. Silakan, Bu. Silakan. Ibu Atina mungkin. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya. Terima kasih. Pak Mario, ini mungkin pertanyaan dari YouTube dari Pak Franciscus Julius Ogi. Oke. Ya, pertanyaannya, apa patokan utama alasan sebuah usaha itu jadi laris manis dan bagaimana cara menindaki sikap yang laris murah, Pak Mario? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Laris murah. Laris murah. Oh, itu strategi paling gampang dilaksanakan. Anda beli mobil 300 juta, jual 50 juta. Laris murah. Laris murah itu. Oke, tetapi yang bertanya ini kan karena pasti ada kegundahan hati. Nama beliau siapa lagi tadi? Pak Franciscus Julius Ogi. Ya, Pak Franciscus begini. Jadi
lihat ya bahwa yang disebut rezeki itu kan ke pribadi kita, ya toh? Nih, ke pribadi kita. Nah, berarti yang harus diperbaiki adalah dia. Kalau mau mengalami perbaikan pada rezeki, harus dimulai dari perbaikan diri. Ini ilmu kita di MTAC. Kita tidak membicarakan cara-cara akal-akal, teknik, menemukan produk atau cara-cara itu untuk membangun rezeki baik. Di MTAC fokusnya adalah perbaikan pribadi. Karena contohnya saja nasihatnya ya kan, anak muda yang tidak bekerja keras akan dipaksa bekerja keras di masa tua. Itu kan ilmu pengembangan pribadi, perbaikan pribadi. Nah, jadi kalau mau menjadi pribadi yang laris manis, bukan laris murah. Kalau orang salesman, kan banyak salesman menuntut atasannya untuk memurahkan harga. Pertanyaannya adalah kalau harganya murah sekali, apakah dibutuhkan salesman? Betul juga, Pak. Tidak dibutuhkan salesman. Iya toh. Saya dulu waktu masih muda dulu, saya itu protes kepada atasan saya. Kenapa sih kok kita ini demikian mahal dibandingkan bank lain? Kan masa muda saya bangkir. Dia bilang gini, Mario, we pay you well, kasih you training ke Manila, kemana-mana itu, you are dilatih untuk tampil graceful, elegan, anggun, and keren, begitu. You diseragamkan, bajunya diharuskan, cara bicaramu distandarkan, so you bisa jual mahal. Kita itu harus jual mahal, bukan jual mahal yang sekarang dikonotasikan, bukan. Kita itu harus jual mahal. Jadi orang yang kesulitan rezeki adalah orang yang tidak mahal. Karena kalau orang mahal, jualan apapun lebih gampang. Contohnya saja, kita ambil satu tokoh saja. Tokoh yang agak mahal siapa? Yang mahal deh. Pak Mario aja, Pak. Terima kasih. Tapi kita ambil saja satu tokoh yang jelas nggak mungkin kurang harganya, yaitu Pak Harto. Oh, oke. Pak Harto, katakan saja menjual mobil, gampang laku nggak? Gampang laku, Pak. Kalau mau jual rumah gampang laku, karena beliau itu senyum ngangguk. Piye kabari? Itu aja sudah cukup tuh. Wis duwe omah, durung tukun omaku gitu, beli. Sudah kelihatan kelas pribadi menentukan sekali kemudahan dalam menjual. Jadi bersabar yuk. Kalau Anda mau cari sukses guru sukses itu banyak sekali yang diajarkannya. Ilmu sukses itu banyak sekali yang diajarkan. Ada yang hoax, ada yang scam, ada yang kita diakali, ya. Tetapi sumber dari semua ilmu sukses itu ada di agama. Panggilan sederhana dari Tuhan, menyembahlah kepadaku, raihlah kemenangan. Berarti dalam proses menyembah itu sudah dijanjikan oleh Tuhan, kalau kamu menyembah kepadaku, kamu menang. Nah, dalam kemenangan itu, dalam proses, ingat bahwa semua pertemuan yang baik menghasilkan perubahan sikap. Pertemuan kita malam ini, kalau sukses, semua sahabat di YouTube dan di Zoom ini terbangun perubahan sikap. Jadi setelah nanti kita dada gitu, nanti jadi kita undi 5 orang dapat t-shirt ini. Iya, kita undi. Jadi ya, Pak Emas mengumpulkan ya, yang fotonya ada di situ, supaya tahu bahwa, nah ini lumayan keren kan ya. Keren Pak. Ya, mudah-mudahan di depan ada baseball cap. Nanti kalau Anda mau saya tanda tangani. Nah, jadi kalau kita itu merasa sedang tidak dimudahkan kehidupannya, tolong ingat bahwa yang memudahkan atau tidak itu Tuhan. Bahwa semua perjalanan hidup kita isinya perbaikan atau pemuliaan. Sekarang sedang downtrend. Sekarang sedang tren turun. Itu bukan tren penghinaan loh ya. Itu tren perbaikan. Waktu turun itu orang itu nggak bawa baik. Istilahnya gini. Waktu ada bawa, waktu mendaki gunung, apa yang dibawa? Mendaki gunung. Ya, gunung.
Uang. Bekal. Gunung bawa uang. Bekal. Membayar siapa Pak ya? Bayar porternya Pak, bayar porter. Dibawa bekal loh. Bawa bekal ya. Iya. Oke, kalau Bawa bekal, naik gunung, Pak. beritahu saya, kalau naik gunung bekal apa saja yang dibawa? Makanan kaleng, Pak. Kaleng. Pakaian Alat untuk dingin. tidur. Pakaian dingin. Oke, air Tenda. tenda, filter air, korek, pasti ya. Iya. Nah, dalam perjalanan naik ini, tahu-tahu Anda gelinding. Masih tetap bertahan di bawah semua nggak? Enggak, lepas. Ditinggal. Lempar, ini dilempar begitu tuh. Makanya orang waktu jatuh itu banyak barang terlempar-lempar gitu kan. Nah, waktu sampai di bawah baring begini, bersih toh. Nggak ada backpack, nggak ada sleeping bag, nggak ada kompor, nggak ada gas, gitu. Yang ada dirinya dan nyawanya dan rasa-rasa sakit di semua tulang-tulangnya sambil bilang, Alhamdulillah, aku masih hidup. Ternyata di dalam proses jatuh itu, kita itu Bersihkan. Dimurnikan. Jadi sahabat-sahabat yang sedang turun ini fokusnya jangan perbaiki rezeki. Semua sahabat yang sedang tidak baik rezekinya, jangan berfokus memperbaiki rezeki. Yang sedang tidak berezeki baik itu dirinya. Jadi apa anjurannya? Kalau orang sedang tidak baik rezekinya, perbaiki dirimu. Perbaiki dirinya. Kalau menunggu digelindingkan oleh Tuhan, mungkin nanti lama, waktu ada istilah ya, kalau kita tuh digelindingkan oleh Tuhan, itu waktu kita kebangetan. Iya. Apa istilah agama? Melampaui batas. Melampaui batas. Nah, kita digelindingkan. Anak-anak muda yang hebat, perlu digelindingkan nggak untuk memurnikan dirinya sendiri? Tidak. Kesadaran dirinya sendiri. Itu sebabnya tanda-tanda bahwa kita dicintai oleh Tuhan, kita selalu dikenalkan, ditemukan, diberadakan, diterlibatkan dengan hal-hal baik tanpa kita cari. Tahu-tahu ada undangan untuk ini, tahu-tahu sedang bicara-bicara, dia kenal orang baik, orang kuat yang berpengaruh, dia nyapa, selamat malam Pak, dia berdiri, terus dia berdiri juga, jadinya kenalan. Coba. Tanda bahwa kita disayangi Tuhan itu, kita itu sering mengalami pertemuan dengan orang-orang baik. Nemu sendiri nasihat-nasihat baik, nemu sendiri cara-cara baik. Nah, sebelum kita ditergelindingkan, itu kan istilah MTAC lagi toh. Istilah baru, Pak. Cari di kamus nggak ada. Ditergelindingkan. Yuk kita buat keterdesakan artifisial. Lihat umur Anda, lalu gelisahlah. Mengapa sampai umur begitu belum mandiri? Ya, saya mau berikan judul untuk live video Facebook kita hari Senin ya. Judulnya hari Senin, topiknya adalah mempensiunkan orang tua. Super, Pak. Mempensiunkan orang tua. Karena banyak anak muda perilakunya seperti sudah pensiun. Tinggal di rumah orang tuanya yang pensiunan. Kasihan sekali itu ya kan, waktu ibunda melahirkan kalian tidak berdoa seperti itu. Tuhan berikanlah aku anak muda yang sehat, gitu, yang mentalnya kuat, yang rasa percayanya dirinya hebat, tetapi yang suka rebahan dan tidur dan makan dari uang pensiun suamiku yang kecil. Coba kalau hatinya tidak menderita karena kata-kata saya ini, perbaikan apa lagi yang dia butuhkan? Karena salah satu rahmat yang diberikan kepada Tuhan adalah rasa malu. Orang yang malunya kuat di dalam dirinya tidak mungkin membiarkan dirinya tidak pantas untuk dimuliakan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Semoga mencerahkan Pak Fransiskus yang sedang gundah.
Saya kembalikan kepada Pak Rahmat, silahkan. Terima kasih Ibu Atina. Untuk berikutnya, apakah saya boleh meminta Ibu Lasmi, Pak Mario? Silakan. Silakan Ibu Lasmi, jika ada pertanyaan dari teman pemirsa kita. Silakan. Terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya. Selamat malam Pak Mario. Yes, Ibu Lasmi. Ya, di sini saya akan menyampaikan ini dari Zoom. Ada Bu Rizka Apriani. Ya. Ini yang sepertinya sedang menghadapi permasalahan terkait dengan rekan bisnisnya yang satu tim. Ya. Bisa dibantu ini ya. Pak Rahmat mungkin ya, untuk saya baru ask to unmute Ibu Rizka. Silakan Ibu Rizka. Oke, sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rizka. Selamat super Pak Mario. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas izinnya. Aduh, saya jadi deg-degan nih. Silakan Ibu. Ya, langsung saja Pak ke pertanyaan saya. Bagaimana cara menghadapi rekan bisnis atau tim ya, itu yang ketika kita senang atau susah, mereka akhirnya melarikan diri dan mereka mengambil ide-ide kita, gitu. Dan kadang mereka mempengaruhi juga mempengaruhi kita dalam hal berbisnis. Jadi otomatis orang-orang, oh ini kan bekas orangnya ini gitu. Nah, apakah hal itu adalah hal biasa gitu loh? Kadang saya trauma, apa saya bodoh, apa saya terlalu baik, apa memang ini harus seperti ini. Yang pasti saya tidak pengen hal itu terjadi kembali di dalam kehidupan berbisnis saya. Dan meskipun saya sudah maafkan mereka Pak semua gitu. Seperti itu aja sih yang ngeganjil di hati Pak Mario. Super. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Yes. So, saya mohon izin share screen ya. Silakan Pak. Nih. Masih ingat minggu lalu ya, yang saya katakan bahwa campuran paling bahaya yang melemahkan kehidupan seseorang adalah dua sifat. Satu, dua. Yang satu adalah mudah percaya. Dan yang kedua adalah enggak enakan. Nah, coba itu. Banyak di antara kita hidupnya tidak pernah bisa langsam naik ke masa depan karena dia mudah percaya. Gitu. Lalu nggak enakan. Dia sebetulnya nggak percaya tapi nggak enak. Apalagi kalau dia percaya lalu nggak enak. Iya. Semakin parah. Dan anehnya orang yang nggak enakan ini kesalahannya berulang. Loh. Itu loh. Orang yang mudah percaya kesalahannya juga berulang. Pertanyaannya siklus kejam itu, vicious cycle, itu kapan berhentinya? Tidak akan berhenti Pak, vicious. Tidak akan berhenti selama orangnya masih sama. Ya. Sudah tahu secara biologis katanya kita itu setiap 7 tahun jadi orang baru. Semua sel kita ini berubah. Darah kita baru, sel wajah, kulit. Kalau rambut saya sudah mengalami sekali. Bukan hanya baru, kurang. Gitu. Setiap 7 tahun. Setiap 7 tahun itu kita itu pribadi lain. Telepon, berapa lama sebelum kerasa ngadatan, baterainya cepat habis, harus di-charge sering, tuh internetnya nunggu, terus biasanya diganti berapa lama sekali? 3 tahun, 2 tahun. Paling lama 2 tahun. 2 tahun. Ya. Badan kita ditetapkan oleh Tuhan harus diperbarui 7 tahun. Kalau data statistik kesehatan itu betul. Berarti casing kita itu baru tiap 7 tahun. Yang sama apanya? Orangnya. Jiwa. Tidak berubah. Yang tidak akan mati. Jiwa. Waktu casing badan ini mati, jiwa yang hidup, yang bertanggung jawab di akhirat nanti, jiwa itu yang melihat semua video
kemuliaan kehidupan kita, dosa-dosa kita itu jiwa. Yang dibuat merasakan sakit itu jiwa. Loh, tapi kan jiwa abstrak. Siapa bilang? Pernah nonton film Matrix nggak? Apa? Ya itu dia. Itu sebabnya orang Amerika sering bilang, it's not there, it's only in my mind. Penderitaan itu tidak ada, itu hanya di kepalaku. Kekejaman orang itu tidak ada, itu matrix. Itu yang ada di kepalaku. Ada yang sampai ekstrim begitu. Tetapi kalau 7 tahun badan kita ini berubah, masa jiwanya yang menyiksa badannya itu masih sama? Loh, kok bisa jiwa menyiksa badan? Iya, badan itu dipaksa pakai baju lama. Nggak ganti-ganti. Dipaksa makan, nggak enak dan kurang. Dipaksa tidur di lantai yang tidak enak. Banjir basah, hujan bocor, angin tembus. Banyak loh orang itu badannya ganti tapi jiwanya tetap menyiksa badannya. Jadi pertanyaan Ibu Rizka tadi adalah jadi jiwa yang baru, Ibu. Jiwa yang baru itu sadar bahwa segala sesuatu terjadi kalau tidak untuk perbaikan, untuk apa? Pemuliaan. Pemuliaan. Ya. Jadi teman yang bawa lari ide, ikhlaskan. Tolong ingat konsep amal. Orang yang mengamalkan ajaran kita, dia dapat 100, kita dapat apa? 100 juga. juga. Nah, karena dia melarikan ide kita, dia dapat 100 plus sanksi dan hukumannya. Ya. Kita yang idenya dilarikan 100% bersih. Karena dosanya tinggal di dia, yang dapat ke kita kan keberkahan kita. Nah, saya sebagai motivator, pengajar, berapa banyak ide saya yang diambil orang lain? Berapa banyak orang berusaha membangun tampilan di TikTok itu loh. 4 hal yang 1. Itu kalau saya lihat kadang-kadang, itu kan nasihat saya. Masa saya laporkan dia ke polisi? Ya toh? Saya malah bilang, alhamdulillah terima kasih Tuhan ada orang yang meneruskan ajaran-ajaranmu. Karena tidak ada guru. Yang ada adalah orang yang meneruskan ajarannya Tuhan. Terus kenapa kita demikian hebat menuntut ilmunya Tuhan sebagai ilmu kita? Udah ikhlaskan. Dah, ketiga, Ibu Rizka. Ibu Rizka tidak akan rugi kalau orang lain untung. Dia untung Kak, karena kita. Untung berarti kita untung. Kita itu rugi kalau orang lain rugi, karena kita rugi. Gitu. Kalau ditanya Pak Mario, apakah ada saran, apakah saya boleh operasi plastik? Boleh, gitu. Saya bilang, tapi pastikan hidungnya menghadap ke atas ya. Terus dia pergi operasi plastik, hidungnya menghadap ke atas. Waktu hujan dia kelempokan terus gitu kan, tenggelam gitu. Nah itu saya rugi, karena merugikan orang. Tapi orang-orang baik seperti kita tidak mampu merugikan orang lain. Satu lagi, itu lalat. Gitu. Saya sadari ini, saya ini cerita testimoni pribadi. Saya tidak ingat persis umroh kapan. Tapi sejak umroh itu kalau ada lalat saya pegang begitu dia tidak terbang. Dan bahkan kadang-kadang main ke tangan saya lalu saya bilang gini, ayo keluar yuk. Nanti kalau ada mami kamu bisa bahaya loh gitu. Terus saya jalan gitu ke pintu keluar. Lalu dia terbang. Saya bilang, sini, datang lagi. Tahu kesimpulan saya? Berarti Tuhan telah membuat lalat itu melihat saya sebagai pribadi yang tidak punya kemampuan untuk menyakitinya. Nah, apakah Anda apakah Anda dilihat oleh orang lain seperti itu? Apakah Anda dilihat sebagai pribadi yang tidak punya kemampuan merugikan orang lain? Apabila itu, mudah-mudahan kita naik kelas menjadi kelas ketiga dalam masyarakat. Yang pertama kan diterima. Diajak makan malam, diundang, diterima. Kedua diutamakan karena disukai. Diterima, disukai. Yang ketiga, ini kelas paling tinggi, dipercayai. Ya, jadi itu Ibu Rizka, please damai. Damai saja. Kehidupan ini kelihatannya memang seperti itu. Kita ganti pribadi, kita ganti badan setiap 7 tahun. Jiwanya harus baru setiap hari.
Setiap hari kita itu harus lebih baik dari kemarin. Sudah baikkan diri, ikhlas terima bahwa apapun yang terjadi karena dua alasan. Satu, kalau tidak untuk perbaikan, pasti yang kedua untuk pemuliaan. Itu. Nih, kalau di TV biasanya orang tepuk tangan, tapi di sini tidak. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Nah, saya tertarik mengenai operasi plastik tadi Pak. Nah, ini sejalan dengan pertanyaan dari Ibu Mutiara Sabila yang merasa bahwa laris laku itu juga dijodoh Pak. Coba Ibu mana Ibu? Bu Mutiara, silakan saya tampilkan ya. Ya betul, tampilkan saja. Beliau sudah. Silakan. Ya, Ibu Mutiara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mando. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya harap Bapak dan keluarga selalu baik dan sehat. Amin. Terima kasih. Tanya Bapak, sesuai kata Bapak sebelumnya, Tuhan sudah memberikan cara. Tinggal kita yang perlu cari sendiri. Contohnya jodoh dan rezeki dalam pergaulan. Yeah. Bagaimana caranya untuk bergaul sedangkan saya sendiri adalah orang yang introvert, yang lebih memilih diam dan menghabiskan waktu untuk diri sendiri dibandingkan bersama orang lain. Sekian dan terima kasih. Super sekali Ibu Mutiara. Jadi Ibu Mutiara sudah menetapkan dirinya pendiam, introvert. Tetapi tampil di webinar kita loh sudah. Pendiam, introvert, terus apa lagi? Malu bergaul tadi Pak. Bergaul. Introvert, pemalu. Nah, apakah ada jodoh untuk orang yang pendiam, introvert, dan pemalu? Ada. Ada. Siapa kira-kira? Ini ahli kebatinan. Karena dia bisa membaca pikiran. Ya, kalau ketemu Ibu Mutiara Sari, dia begini dulu, terus tendang ke bumi 3 kali, Mutiara. Oh, itu kan? Nah, itu dia. Jadi, kenapa kok begitu? Dia bilang, ya aku butuh kekasih yang mengerti perasaanku. Wanita itu, bayangkan penderitaan laki-laki. Yang banyak bicara aja sulit dimengerti. Apalagi diam. Iya toh? Jadi kalau begitu, orang introvert pasti mementingkan perasaannya sendiri. Dia tidak tahu suaminya capek, suaminya pulang dari kantor di sana bertengkar, dikucilkan, gitu kan. Tapi seperti wanita kan selalu kalau suaminya pulang langsung bilang, Pak, itu bocor. Nah, kucing nggak tahu diri, itu begitu. Tuh. Nah, orang introvert bicara semua rame menuduh suaminya macam-macam, tapi tidak bicara di dalam. Lalu suami, seperti banyak suami di dunia ini terheran-heran, kenapa kok aku didiamkan? Gitu loh. Gitu, makan, disuruh makan sendiri. Gitu, suruh masak sendiri. Kasihan sekali. Makanya kalau kita lihat itu yang panjang umur itu nenek-nenek. Perhatikan, demikian besarnya penyiksaan kepada kakek-kakek. Nah, jadi orang pemalu itu malu-maluin. Udah paling gampang begitu saja. Orang pemalu malu-maluin. Jadi bisa dibayangkan Ibu Mutiara menjadi istri gubernur. Gitu. Ya. Amin. Amin. Gubernurnya ahli kebatinan. Nah, sekarang kalau Ibu Mutiara jadi istri gubernur, lalu silakan sambutan dari ibu istri gubernur. Aduh, malu dong, itu malu dong, gitu. Terus pegangan ke sarung suaminya ditarik. Gimana ini Pak? Suaminya megangi sarungnya begitu kan? Oh, kata itu kan buka puasa. Jadi orang pemalu itu malu-maluin. Nah, Ibu Mutiara, kalau Anda bisa tertawa kepada diri sendiri sampai menangis begitu, oke? Itu berarti ibu sudah mengakui diri ibu itu lucu sekali. Ya, lucunya kenapa? Lucunya itu karena kekurangannya itu memang imut, tetapi tidak sesuai kalau ibu ingin berperan sebagai ibunda dari anak-anak yang elegan. Bu Mutiara mau menjadi pendamping bagi suami yang terhormat.
Coba itu. Lalu menjadi Eyang Mutiara Sabila, gitu kan cucu-cucunya yang melihat masa Eyangnya masih begini-begini di TikTok, begitu. Coba. Bisa dibayangkan itu. Jadi kalau begitu, Ibu Mutiara jadilah pribadi yang baru. Putuskan. Ini dengarkan ini ya, ini bukan fatwa, gitu. Karena banyak orang bilang, Pak motivator tolong dong Pak haramkan atau apa gitu. Motivator tidak bisa menjanjikan surga. Motivator tidak boleh mengharamkan apapun. Itu bukan kapasitasnya. Gitu? Nah, jadi Ibu Mutiara ini dengarkan ini ya. Untuk setiap niat menjadi orang baik, Tuhan mensponsori. Untuk setiap niat menjadi orang tidak baik, setan senang. Mendukung, menyiapkan anggaran. Menyiapkan tim sukses. Buzzer pun direkrut untuk memenangkan orang yang berniat jahat. Tapi orang yang dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, dengan hati yang andap asor, bilang, Tuhanku, aku letih jadi orang lemah. Tuhanku, aku letih menjadi orang yang menghukum diriku sendiri dengan anggapan-anggapan yang salah. Malam ini tolong kuatkan hatiku, segerakan tindakanku, indahkanlah bahasaku, begitu mudahkanlah orang menerimaku di hati mereka, karena aku ingin menjadi pembahagia sesama. Aku tidak mungkin bisa memuliakan orang lain kalau aku tidak menjadi pribadi yang mulia. Dan aku sebetulnya sudah Engkau muliakan dengan kemampuan untuk memuliakan diriku sendiri. Maka malam ini tenagailah kesungguhanku. Amin. Kemudian sampaikanlah rahmat kepada para motivator, kepada para moderator dan semua sahabat yang ada di Zoom dan di YouTube. Amin. Kan begitu cara berdoanya. Ya, karena doa kita menjadi sangat mudah disetujui kalau melibatkan kebaikan bagi banyak orang. Itu. Super sekali Pak. Doa kita akan setuju jika melibatkan lebih banyak orang. Time out. Apakah nama dari semua yang tampil sudah dicatat oleh Pak MA dan dimasukkan ke app undian? Pak MA? Pak Mario, sudah Pak. Sudah, super. Sudah siap. Kita menilai teman-teman ini dari mulai 19.30 sampai 20.45 Pak. Super sekali. Ya. Dimulai. Ini undiannya halal loh ya. Halal Pak. Ya. Karena hadiahnya ini nanti saya sudah mintakan, tapi tunggu minggu depan, minggu berikutnya ada hadiah-hadiah lain dari Pak Dedi. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, sudah menjelang 5 menit menjelang itu. Ada pertanyaan terakhir? Mungkin dari Ibu Ira, pertanyaan terakhir. Silakan Ibu Ira. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya sampaikan Pak Mario dari pertanyaan sahabat di Zoom, Pak Muhammad Irwansyah. Apakah untuk menjadi pribadi berkelas itu bisa untuk anak muda atau harus menjadi tua dulu? Begitu Pak Mario. Terima kasih. Apakah ada orang tua yang tidak melalui proses muda? Jadi Benjamin Button Pak. Tahu-tahu tuh lagi ngelamun gini melek, sudah berkelas gitu kan langsung. Batuknya pun anggun. Gitu. Itu mengangguknya pelan, kayaknya keren. Enggak ada. Semua kita memulai dari anak muda yang norak. Semua. Gitu. Anda lihat sisa-sisa kenorakan pada diri saya. Ada. Suka ngerjain orang. Itu di masa muda saya itu menikmati penderitaan teman-teman saya. Gitu. Itu knalpot motornya saya tutup jungle. Jungle itu loh. Jagung. Intinya jagung. Ya tuh. Rem motornya saya injak ke bawah, saya ganjel batu. Jadi waktu jalan selalu mati karena roda itu. Saya nikmati itu sekali, gitu. Tukang pos yang ngirim surat ke sekolah di SMA. Kita jam 11 siang tuh ngantuk sekali. Tukang pos ini selalu kalau lewat sambil ngetuk kaca, ding ding, dada dada, ding ding gitu. Orang ngantuk diganggu begitu kan dendamnya bukan main. Gitu, nah. Terus saya tuh merencanakan pembalasan. Apa yang harus dilakukan kepada bapak ini? Gitu kan. Dia selalu parkir sepeda di pojokan situ. Di belakang saya lihat ada tali. Waktu dia ding 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 ding, kita semua satu kelas ramah gitu. Karena sudah tahu rencana.
Begitu dia masuk kantor kepala sekolah, saya ikat itu belakang goncengan sepedanya, saya sembunyikan talinya, ujungnya saya ikat di tiang. Terus dia jalan lagi balik, wah kita satu kelas ramah ke dia, wah dia juga heran kenapa anak-anak yang biasanya ngantuk ini, gitu kan? Waktu dia naik sepedanya itu kita semua itu memanjatkan doa terbaik kita supaya sukses pranknya ini, gitu. Dia naik kan sepedanya sepeda jengki yang begini, bukan yang laki-laki, yang begini. Ya, dia dada naik, kita itu melihat, menunggu tali itu kencang. Begitu kenceng dia langsung duduk di bawah itu. Kita sekelas ketawa bersorak-sorai. Pak Sis nama gurunya tuh heran sekali. Kenapa kok happy semua ini kan? Waktu kita ditanya kita semua sedang pegang muka nggak bisa bernapas karena mau ketawa. Tahu-tahu itu Pak Posnya bawa ujungnya tali masuk ke dalam, dia nggak bisa bicara. Pak gitu karena dia kan sakit Pak, bawahnya duduk di bawah. Nah itu masa muda saya. Tuh Ibu Ana Puspa Amarta itu ketawa. Berarti beliau merasakan sakitnya Pak Pos itu dengan jatuh di bawah, walaupun dia tidak merasakan, tapi bisa dibayangkan rasa sakitnya. Jadi dia bawa ujung tali lapor ke Pak Guru, Pak Sis gitu, nggak bisa ngomong, cuman gitu. Nah itu kebiasaan saya nakal dan norak itu saya bawa di masa muda sebagai tenaga untuk menghibur. Tetapi kita semua tumbuh dari norak dan kemudian saya gambarkan ini ya. Saya share screen terakhir malam ini. Kita itu semua sedang ditembakkan oleh Tuhan melalui kanon. Ini kanon. Nah, anak muda yang bola kanonnya ini kecil, itu gas bakarnya itu ngowos. Yeah. Rasa percaya dirinya kecil, pemalu. Gitu. Ini ada mereknya kok, kadang-kadang batunya ini disebut M, mutiara gitu. Jadi waktu didorong macam-macam itu ngowos. Banyak orang kanonnya itu ngowos. Tenaganya ngowos itu apa ya? Ngepos, Pak, ngepos. Ya. Ya. Jadi kenapa kok anak-anak muda yang sombong lebih gampang sukses? Anak-anak muda yang sombong itu bahkan lebih besar dari ukuran barrelnya. Sampai nggak meledak-meledak, karena jadi sampai dia sakit semua karena didorong, dimarahi. Akhirnya dia mengerti aku harus pas sama barrelnya, sehingga kecepatan tembaknya tinggi. Pertumbuhan pribadi itu seperti itu. Jadi kalau gitu anak-anak yang norak, nakal, ini yang N, satu lagi nyantetan, ngeprank, ini N semua kan? N semua ini nyolong gitu kan, nilep, itu nipu, ngakali, ini kan semua N. Apalagi nikung temannya, ya kasih temannya diambil itu kan, nih semuanya N. Nanti di sini N ini semua berubah jadi apa? Tapi bukan Nuni loh Pak. Ini sifatnya ini. Semua N akhirnya kalau sudah mengerti pelajaran hidup, secepat mungkin jadilah super. Super sekali, Pak. Jadilah super semudah mungkin. Lebih baik sombong lalu mengecilkan diri, rendah hati awal sebagai anak muda. Daripada minder, lebih sulit membesarkan anak minder daripada mendidik anak sombong. Karena anak minder itu penakut sekali, lihat handuk gerak-gerak aja dikiranya jin, gitu kan? Spray dijemur dikiranya pocong. Nah. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya tahu Pak Zulkifli Ginting tidak tertawa karena dia menulis ini untuk segera diajarkan ke orang lain. Gitu Pak ya? Betul Pak, karena semua guru yang super belajarnya semalam lebih dulu daripada muridnya. Dan itu yang saya lakukan di awal karir saya. Gitu. Nah, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Bagaimana kalau kita alihkan ke Pak MA, Pak, untuk silakan. Ya. Silakan Pak MA. Baik, terima kasih Pak Mario, Pak Rahmat yang baik hatinya. Silakan. Mohon izin share screen ya, Pak. Silakan. Silakan, Pak.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, mohon maaf teman-teman yang tadi menyalakan kameranya setelah 20-45 menit. Saya dan tim tidak masukkan ya. Oke, sekarang kita mulai untuk pemenang pertama. Ya, selamat untuk Ibu Hanifah Kurniawati. Selamat. Ya, super sekali. Selamat Ibu. Yang kedua, mohon izin Pak Mario. Silakan. Ibu Mutiara. Malu pemalu. Sekali. Selamat Ibu Mutiara. Oke, sekarang yang ketiga. Pak Alawan Hamdan. Super sekali. Oke, sekarang yang keempat. Tinggal 2 lagi ya. Ya. Oke, Ibu Cici Andriani. Super sekali. Super sekali. Dan ini yang terakhir Pak Mario, Pak Rahmat, dan rekan-rekan sekalian. Silakan Pak. Ibu Iski Isnawati, super sekali. So, terima kasih banyak Pak MA. Pak MA ini Mr. Travolta yang kita kenal di MTAC. Super sekali, terima kasih dan selamat untuk pemenang. Dan mudah-mudahan nanti Anda perhatikan di Facebook kita, kalau posting ada foto saya dengan Pak Dedi, itu minimal ada 40 hadiah yang selalu akan disiapkan untuk semua yang komennya bagus-bagus. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih atas pertemuan yang indah malam ini. Sebuah kemuliaan saya bisa bersama Anda, melayani Anda semua, membersamai upaya Anda untuk mencapai kehidupan yang damai, yang sejahtera, yang powerful, gitu, yang berpengaruh dan bermanfaat bagi kebaikan hidup sesama. So, kita bertemu lagi nanti hari Senin. Masih ingat topiknya hari Senin, Pak Rahmat dan sahabat-sahabat? Mempensiunkan orang tua. Super sekali. Iya, mudah-mudahan terima kasih sahabat-sahabat yang di YouTube. Saya mohon maaf kalau Anda tidak terundikan, tetapi ikut terus di Facebook Live. Kita utamakan nanti juga Anda yang menjawab dengan baik, yang berkomentar dengan baik, yang menggunakan nama yang benar ya. Jadi bukan nama yang Cici aja gitu, Siti benci dikhianati, bukan yang nama-nama itu. Kita nama-nama yang bagus, yang baik, yang akan kami pilih untuk dimuliakan dalam kebersamaan ini. So, terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hati ya. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat. Lancar rezeki besar ya, dan semoga Anda semua laris mahal, walaupun topiknya belum selesai dibahas, tapi nanti kita akan bahas dengan versi yang lain sampai kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan